Bayangkan, seorang pemuda tampan jujur diuji dengan godaan besar. Seorang wanita cantik menggodanya berbuat dosa, bahkan mengancam jika ia menolak. Tapi siapa sangka, keputusannya justru membuatnya dikenang sepanjang masa. Apa yang ia lakukan? Dan bagaimana Allah mengganti pengorbanannya dengan sesuatu yang luar biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik, dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah luar biasa tentang seorang pemuda yang diuji dengan godaan besar. Dengan ketakwaan dan kecerdikannya, ia menemukan cara untuk menyelamatkan diri tanpa terjerumus dalam dosa. Seperti apa kisah lengkapnya? Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pemuda yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang kain. Setiap pagi, dengan penuh semangat, ia memikul gulungan kain dagangannya dan menyusuri jalanan kota, melewati gang-gang kecil, serta mengetuk pintu rumah-rumah penduduk untuk menawarkan barang dagangannya. Dengan suara lantang, ia berseru, "Farakna, Farakna." Nama kain dagangannya yang sudah dikenal banyak orang. Namun, bukan hanya kain-kainnya yang menarik perhatian. Wajahnya yang tampan, tubuhnya yang tegap, serta sikapnya yang ramah membuat banyak orang senang melihatnya. Keberadaannya di jalanan selalu menarik tatapan, baik dari kaum lelaki yang mengagumi kegigihannya, maupun dari para wanita yang diam-diam terpesona oleh ketampanannya. Suatu hari, seperti biasa, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota, menawarkan dagangannya dengan penuh semangat. Saat melewati sebuah rumah mewah dengan pintu yang sedikit terbuka, sepasang mata indah dari balik tirai mengamati gerak-geriknya. Seorang wanita cantik dengan tatapan penuh ketertarikan menunggu momen yang tepat sebelum akhirnya memberanikan diri memanggilnya. Pemuda itu menoleh dan mendekat, merasa senang karena mengira ada pelanggan yang tertarik dengan kain-kain dagangannya. Wanita itu tersenyum, lalu dengan suara lembut namun menggoda, ia berkata, "Masuklah, aku ingin melihat daganganmu lebih dekat." Tanpa curiga, pemuda itu melangkah masuk ke dalam rumah yang ternyata luas dan megah. Begitu pintu tertutup, wanita itu menatapnya dengan penuh kekaguman. Sorot matanya berbeda, bukan tatapan seorang pelanggan biasa. Ia tidak lagi memperhatikan kain-kain yang dibawa pemuda itu, melainkan terpesona oleh sosok tampannya yang berdiri di hadapannya. Dengan suara yang lebih lembut, penuh ketulusan sekaligus godaan, wanita itu berkata, "Sebenarnya, aku tidak memanggilmu untuk membeli kainmu. Aku memanggilmu karena hatiku telah jatuh padamu. Dan tahukah kau, rumah ini sedang kosong. Hanya ada kita berdua di sini." Suasana pun hening sejenak. Pemuda itu terkejut mendengar pengakuan yang begitu terang-terangan. Apa yang akan dilakukannya? Akankah ia tergoda oleh rayuan wanita itu? Ataukah ia memiliki prinsip yang lebih kuat? Dengan penuh kelembutan, ia mulai membujuk pemuda itu, merayunya dengan kata-kata manis yang menggoda. Ia mendekat, berusaha menarik perhatiannya dengan pesona dan kecantikannya. Namun, pemuda itu tetap teguh. Ia menundukkan pandangannya, berusaha menjaga hatinya dari godaan yang berbahaya. "Takutlah kepada Allah," ucap pemuda itu dengan suara tegas, namun tetap penuh kelembutan. Azabnya begitu pedih bagi siapa saja yang melanggar batasnya. Jangan biarkan hawa nafsu menjerumuskan kita ke dalam murkanya. Namun, nasihat itu seolah tak berarti bagi wanita tersebut. Semakin pemuda itu menolak, semakin besar pula keinginannya. Hasratnya justru semakin menyala, dan ia semakin berusaha menggoda pemuda itu. Seolah-olah, larangan yang diberikan hanya membuatnya semakin penasaran dan berambisi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika semua bujuk rayunya gagal, wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Matanya menyiratkan tekad yang berbeda. Dari kelembutan yang menggoda, kini ia beralih pada ancaman yang mengerikan. Dengan suara yang dingin dan penuh keyakinan, ia berkata,
Jika kau tetap menolak, aku akan menjerit dan memanggil orang-orang. Aku akan menuduhmu mencoba merusak kehormatanku. Mereka pasti akan mempercayaiku, karena kau ada di dalam rumahku, sendirian bersamaku. Tidak ada yang akan mendengarkan pembelaanmu, dan kau tahu apa akibatnya." Dengan hati yang masih bergetar, pemuda itu menatap sekeliling kamar mandi kecil itu. Bayangan dosa yang hampir menjeratnya membuatnya semakin gelisah. Ia sadar, jika ia tidak menemukan cara untuk menghindar, maka dirinya akan terjebak dalam perbuatan yang dimurkai Allah. Dalam kegelisahannya, ia pun berdoa, "Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelamatkanku. Tunjukkanlah jalan keluar dari godaan ini, agar aku tetap berada dalam ridha-Mu." Lalu, tiba-tiba muncul sebuah ide dalam benaknya. Ia teringat akan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa di hari kiamat nanti, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Dan salah satunya adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat dosa oleh wanita yang cantik dan berkedudukan. Namun, ia menolak seraya berkata, "Aku takut kepada Allah. Inilah saatnya aku membuktikan ketakwaanku," pikir pemuda itu. "Aku harus meninggalkan maksiat ini demi Allah. Jika aku ikhlas menjauhi dosa, pasti Dia akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik." Namun, bagaimana caranya agar ia bisa keluar dari rumah ini tanpa menimbulkan kecurigaan? Ia melihat ke arah jendela, berharap bisa melompat keluar. Namun, jendela itu tertutup rapat dan mustahil dibuka tanpa menimbulkan suara. Jalan keluar melalui pintu pun bukan pilihan, karena wanita itu pasti akan menghadangnya. Di saat kebingungan itu, pandangannya tertuju pada sesuatu yang menjijikkan, kotoran yang ada di sudut kamar mandi. Seketika, ide nekat muncul di kepalanya. Jika aku membuat diriku terlihat menjijikkan, dia pasti akan kehilangan selera dan mengusirku keluar. Pemuda itu pun meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Dia berkata, "Apakah engkau mengizinkan aku untuk ke kamar mandi agar bisa membersihkan diri dulu?" Betapa gembiranya si wanita mendengar jawaban ini, dia mengira bahwa keinginannya sebentar lagi akan terpenuhi. Dengan penuh semangat, dia menjawab, "Bagaimana tidak, wahai kekasih dan buah hatiku, ini adalah sebuah ide yang bagus," kata wanita itu dengan senyum kemenangan. "Tapi jangan lama-lama, wahai kekasihku." Pemuda itu kemudian masuk ke kamar mandi dengan hati yang gemetar. Ia tahu bahwa ia berada di ujung bahaya besar. Ia pun berdoa dalam hati, "Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelamatkanku. Berikanlah aku jalan keluar." Dengan penuh keyakinan, ia keluar dari kamar mandi. Begitu melihatnya, wanita itu menjerit keras. "Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau jadi seperti ini?" teriaknya dengan ekspresi jijik. Pemuda itu menundukkan kepala dan berkata dengan tenang, "Inilah aku sekarang. Masihkah kau menginginkanku?" Wanita itu langsung mundur ketakutan. Rasa cintanya yang sebelumnya membara seketika sirna, tergantikan oleh rasa jijik yang luar biasa. "Keluar, keluar dari rumahku, wahai orang gila!" serunya sambil menutup hidungnya. Tanpa menunggu lama, pemuda itu segera keluar. Ia mengambil barang dagangannya dan berlari menjauh, sementara orang-orang di jalan tertawa melihatnya dalam keadaan kotor dan bau. Namun, ia tidak peduli. Yang terpenting, ia telah menyelamatkan dirinya dari perbuatan yang hina. Sesampainya di rumah, ia menghela napas lega. Ia segera mandi dan membersihkan tubuhnya dengan sebersih-bersihnya. Ia bersujud dan bersyukur kepada Allah yang telah memberinya jalan keluar dari fitnah besar ini. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Setelah selesai mandi, ia menyadari bahwa tubuhnya mengeluarkan aroma yang sangat harum. Semakin lama, bau itu semakin semerbak. Ia terkejut, tetapi juga takjub. Ternyata, Allah telah menggantikan bau busuk yang pernah ia oleskan dengan keharuman yang luar biasa. Harum itu tidak seperti minyak wangi biasa, melainkan aroma kasturi yang sangat kuat dan alami. Bau itu tetap melekat di tubuhnya sepanjang hidupnya. Orang-orang yang berpapasan dengannya pun dapat mencium wangi tersebut dari kejauhan. Sejak saat itu, ia dikenal dengan sebutan Al-Miski, yang berarti si harum kasturi. Kemuliaannya semakin tersebar di mana-mana dan banyak orang yang mengaguminya. Hingga pada akhirnya, ketika ia meninggal dunia, keharuman itu tetap tercium dari tubuhnya. Bahkan setelah ia dikuburkan, makamnya terus mengeluarkan aroma wangi yang semerbak. Orang-orang pun menulis di nisannya, "Ini adalah makam Al-Miski." Dan banyak yang datang menziarahinya dengan penuh kekaguman. Kisah ini mengajarkan bahwa menjaga ketakwaan kepada Allah
dalam situasi yang penuh godaan akan membawa kebaikan dan kemuliaan di dunia maupun akhirat. Pemuda dalam cerita ini menunjukkan bahwa meninggalkan maksiat demi takut kepada Allah bukanlah kerugian, melainkan sebuah pengorbanan yang akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Keimanannya yang teguh menyelamatkannya dari kehinaan dan fitnah. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa setiap godaan yang ditinggalkan karena Allah akan digantikan dengan keberkahan dan kemuliaan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan membela hamba-hambanya yang beriman. Dia tidak akan membiarkan mereka tanpa pertolongan. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Jika seorang hamba memohon kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Siapa yang ingin berdoa kepadaku?" Ketahuilah, setiap sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Setiap larangan yang kita jauhi, Allah akan memberikan ganjaran yang jauh lebih besar sebagai penggantinya. Allah Maha Besar. Dengan kasih sayangnya, Allah mengganti pengorbanan kecil yang kita lakukan dengan balasan yang begitu agung. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.